Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Hari ini hari kelima setelah saya pasang CDI BRT. Kita akan lihat kondisi businya. Businya harusnya kalau memang irit dia kecoklatan ya, karena ini kan motor karburator ya, bukan injeksi. Jadi kemungkinan warnanya merah bata itu masih bisa, beda dengan motor injeksi yang biasanya setel irit. Karena setel irit biasanya agak susah. Kalau injeksi itu merah bata itu susah. Biasanya kalau injeksi itu cenderung putih. Tapi karena ini masih karburator, jadi kemungkinan besar dia masih bisa berwarna kecoklatan ya. Kita cek businya, ini busi biasa ya, busi standar C7HSA tanpa R. Nah, ini penampakan businya. Businya seperti ini. Cenderung putih ya, cenderung irit ini. Nah, berarti efek BRT ini dia irit ya, karena businya ini cenderung putih. Coba lihat, nah, cenderung pucat ya, cenderung pucat ini atas ini pucat, samping ini, jadi ini ya pucat, terus di sini ya pucat, banyak pucat-pucatnya ya. Jadi ini setelannya kering ya, bukan lagi optimal, tapi setelannya jadi kering. Teman-teman lihat di sini nggak ada yang coklat ya, hampir nggak ada, sedikit banget, cenderung ke putih makan. Jadi gitu ya, BRT ini irit bahan bakar setelannya. Jadi kalau dipasang dia merubah mapping, selain limiternya di open, dia juga sedikit merubah mapping standarnya, sehingga kalau dilihat dari sini penampakan businya, tuh lihat, penampakan businya enggak, cenderung banyak putihnya ya, enggak ada yang merah bata gitu, coklat enggak ada, cenderung banyak putihnya. Jadi ini settingan kering. Jadi CDI BRT Hyperband di motor saya Miosul Karbu standar, semua standar, ternyata menghasilkan efek mapping pengapian yang cenderung kering, bukan basah tapi kering, karena businya pada putih pucat semua ya. Gitu aja, sedikit berbagi informasi mengenai CDI BRT Hyperband pada Miosul Karbu standar. Semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga banyak dilimpahi barokah dan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Ini adalah hari ke 13 setelah saya pasang CDI BRT di Miosul Karbu. Nah, pada frame-frame awal video ini teman-teman dapat menyaksikan bahwa setelah
5 hari pasang CDI BRT tanpa perubahan setting karburator dan lain-lain ya, hanya ganti CDI aja. Busi kelihatan kalau pucat ya, putih semua, alias kondisinya dalam ruang bakar menjadi miskin. Nah, sebab miskin itu ya macam-macam ya, bisa jadi karena apinya yang lebih besar jadi lebih panas sehingga komposisi bahan bakarnya menjadi terbakar lebih banyak gitu ya, sehingga jadi miskin. Bisa juga miskinnya itu karena timing pengapiannya, meskipun ini adalah BRT hyperband ya, yang katanya buat mesin standar, tapi mungkin standar timing pengapian antara BRT dan 5TL itu berbeda. Nah, mungkin aja yang standar pengapian BRT hyperband itu ya lebih maju mungkin ya, kalau nggak salah lebih maju, lebih advance, sehingga mesin atau dalam ruang bakar menjadi lebih kering. Nah, ini kita akan lihat businya untuk yang kedua kali setelah saya setting karburatornya menjadi basah ya. Jadi setelah kemarin 5 hari itu karena busi jadi posisi kering, saya memutuskan untuk menyeting karburatornya menjadi basah. Kita buka businya. Ini tepatnya sekitar seminggu ya, semingguan lah setelah saya setting ulang karburator. Apakah saya berhasil membuat businya menjadi tidak lagi putih-putih pucat gitu? Karena terus terang ini kan karburator masih ya, kalau karburator itu setting businya menjadi putih gitu, pucat kering itu bahaya ya. Karena ini nggak ada komputernya kan, jadi kalau kering ya kering gitu, jadi bukan pas itu. Kalau injektor ada sensor-sensor, ada komputer, maka yang putih itu memang yang dicari gitu. Karena komputerized ya, ini sekarang teman-teman bisa lihat di sini kondisi businya sudah nggak lagi putih ya, sudah bersih, nggak pucat putih gitu, dan cenderung ke hitam gitu ya. Nah, settingan ini relatif lebih aman untuk mesin karburator, tapi ini hitamnya itu masih enggak terus hitam benar-benar hitam legam gitu, enggak ya, ini masih sedikit ada putih-putihnya gitu. Kalau saya lihat di sini ya enggak putih pucat banget gitu ya, sudah lebih baik lah daripada yang 5 hari setelah saya pasang itu. Kalau teman-teman lihat di elektrodanya ini sudah kecoklatan ya, meskipun di ujung ini masih ada putih tapi ya sedikit gitu ya. Ini cenderung pas lah kalau menurut saya, ada coklat-coklatnya atau kemerah-merahan gitu ya. Karena kalau mesin karburator itu tidak diatur oleh komputer gitu, jadi apabila dia ke putih itu berarti dia terlalu miskin, dan itu sangat berbahaya bagi mesin ya, karena dia bisa panas. Yang miskin, campuran miskin, dia akan menjadi panas, dan karena panas dia jadi tidak bertenaga gitu, dan yang pasti akan merusak banyak komponen di dalam mesin. Karena ini karburator bukan injeksi. Kalau injeksi
karena diatur oleh sensor dan ECU yang mana penyemprotannya bisa pas komposisinya dengan jumlah udaranya, maka putih itu memang sudah hal yang wajar untuk busi-businya. Tapi karena ini mesin karburator, putih itu nggak boleh. Teman-teman bisa dilihat sini. Nah, teman-teman bisa lihat sini, kalau ini sudah pas ya, dia nggak pucat gitu, agak kehitaman gitu, nggak pucat putih gitu. Nah, dengan settingan ini maka BBM saya untuk Missile Karbu ini adalah 1 liter 34 kilo ya, 34 kilo untuk pemakaian dalam kota Surabaya. Ya, kalau saya bilang sih namanya dalam kota Surabaya 1 liter 34 kilo itu sudah termasuk oke ya, bagus ya, irit ya. Karena kota apapun lah, misalkan Anda hidup di kota, pasti akan mengalami banyak macet ya, terutama kalau kota-kota besar, mungkin Jakarta atau Medan gitu. Macet itu adalah hal yang stop and go lah, adalah hal yang sering dijumpai, sangat sering dijumpai lah, katakan gitu. Karena itu untuk mesin Missile Karbu standar ini, apabila konsumsi BBM nya 1 liter 34 kilo untuk dalam kota, udah bagus banget, karena banyak yang lebih boros daripada itu. Nah, demikian cerita tentang update CDI di Missile Karbu dari standar 5TL ke BRT Hyperband. Jadi kesimpulannya adalah pemakaian BRT Hyperband pada Missile Karbu standar akan mengakibatkan kondisi di dalam ruang bakar menjadi miskin ya, campurannya jadi miskin. Nah, masalah miskinnya itu bisa ada dua, bisa jadi apinya yang lebih besar banget ya, sehingga menimbulkan panas dan mengakibatkan bahan bakar menjadi kurang gitu ya. Atau kalau dilihat dari kemungkinan time pengapian antara CDI standar 5TL dan Hyperband pasti berbeda ya. Memang sama-sama standar, tapi mungkin aja ada sedikit perbedaan, mungkin 1 derajat atau 2 derajat berbeda gitu ya kan. Dan itu akan mengakibatkan, salah satu akibat pergeseran time pengapian adalah kondisi mesin yang jadi kering. Ya mungkin aja seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mengaplikasikan CDI BRT Hyperband, jangan asal dalam mesin standar ya aja, jangan langsung pakai terus nggak pernah kontrol ya. Yang paling bahaya adalah ketika di dalam mesin kondisinya menjadi kering, dan kalau kita atasi ya, kita biarkan gitu ya, kondisi kering itu akan menjadi malapetaka bagi keawetan komponen motor kita. Di komponen motor kita akan cepat rusak karena kekeringan. Oleh karena itu teman-teman harus mengambil tindakan dengan menyetel ulang karburatornya, jadi lebih basah atau lebih pas lah, dapat dikatakan lebih, bukannya terus harus basah enggak, tapi jadi lebih pas lah untuk kondisi CDI BRT. Jadi jangan nggak diapa-apain, namanya juga ada kita upgrade
sektor pengapian ya, pasti kita istilahnya dituntut untuk mengecek ulang istilahnya kondisi mesin kita, apakah berubah ataukah tidak gitu, terutama dari segi campuran BBM-nya, apakah menjadi miskinkah ataukah apakah menjadi kaya gitu, apakah tetap, karena ini menyangkut pada pengapian ya. Pengapian itu sangat rentan perubahannya terhadap campuran BBM menjadi kaya dan miskin ya. Apapun itu, sebagai DI, oil, efeknya pasti ke situ, ke campuran BBM-nya menjadi miskin atau tetap atau jadi kaya. Oleh karena itu, tiap perubahan dari di sektor pengapian pada mesin karburator wajib bagi teman-teman untuk mengecek ulang kondisi businya, apakah campurannya menjadi miskin atau tidak, karena kalau menjadi miskin itu sangat akan berbahaya bagi kondisi mesin, dan teman-teman harus cek ulang karburatornya menjadi campuran yang sedikit kaya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton, like dan subscribe. Semoga teman-teman banyak dilimpahi barokah dan rezeki wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.